Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Saiful Trianto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pop-up yang sudah saya desain dan nantinya akan dibantu oleh rumah produksi Raffi 26 House. Untuk itu, yuk kita sama-sama melihat tayangan berikut. Langkah awal untuk kita membuat sebuah buku pop-up yang menarik dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada bidang bangun datar ini adalah kita membuat suatu konsepnya terlebih dahulu. Konsep yang sudah saya buat di sini adalah suatu karya saya sendiri, mulai dari mendesain, mencari gambar-gambar menarik, hingga tulisan yang mudah dibaca dan dipahami, serta penjelasan-penjelasannya yang bisa dicerna oleh siswa-siswi ketika saat nanti mereka membacanya. Dan akan dibantu oleh rumah produksi percetakan, yaitu dari Raffi 26 House. Untuk itu, yuk kita sama-sama melihat bagaimana proses pembuatan buku pop-up yang sudah saya desain. Dengan ini saya berharap menciptakan sebuah buku pop-up ini, yaitu di bidang bangun datar, untuk meningkatkan minat baca siswa dan pemahaman siswa terkait materi-materi yang disampaikan pada bab bangun datar ini. Langkah pertama dalam pembuatan buku pop-up yaitu adalah menempelkan dan menggabungkan satu persatu halaman yang ada, disesuaikan sesuai dengan jumlah halaman yang ada pada buku pop-up tersebut. Langkah kedua yaitu adalah membuat cover buku. Lepaskan kertas dari lem perekat dan tempelkan pada hardboard khusus untuk cover buku dan tempelkan secara perlahan dan hati-hati. Langkah ketiga yaitu adalah menggunting semua bagian-bagian yang akan kita pop up. Gunting secara baik dan benar. Bagian-bagian yang akan kita gunting adalah bagian yang akan menjadi pop-up book itu sendiri. Langkah keempat adalah kita menempelkan semua bagian-bagian yang tadi sudah kita gunting untuk dijadikan pop-up book. Bangun-bangun datar, tulisan akan kita jadikan pop-up dan ditempelkan satu persatu di setiap halamannya. Dengan begitu, para siswa dan siswi bisa memahami materi ini dengan baik dengan apa yang sudah disampaikan dalam buku ini, yaitu tentang bangun datar, mulai dari pengertian, ciri, rumus, hingga pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Setelah step by step telah kita lakukan, mulai dari langkah 1 hingga langkah 4, maka buku pop-up sudah kita bisa gunakan dan kita bisa aplikasikan dalam proses pembelajaran, baik itu di tingkat SD, SMP, maupun SMA, untuk memperkenalkan bangun-bangun datar, mulai dari pengertian, ciri, rumus, hingga memperkenalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini aku akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan buku pop-up bangun datar cerdas. Yang pertama, kita letakkan buku di atas meja dan kita langsung saja buka ke halaman pertama. Yang di sini berisikan kata pengantar, daftar isi. Selanjutnya juga pada halaman selanjutnya ada pengembangan kurikulum serta peta konsep yang berisikan persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran, dan layang-layang. Pada halaman selanjutnya, kita akan masuk ke halaman yang terpop up, yaitu pengertian dan ciri dari bangun datar, serta ada halaman atau bangunnya yang di pop up ya teman-teman. Lalu ini selanjutnya ada ke persegi. Di cara penggunaannya, kita ketika ingin mengetahui apa sih persegi itu, maka kita bisa menarik bagian yang tulisan ini ke bawah, maka akan menemukan
ciri-ciri persegi. Lalu di sini kita buka. Ini adalah pengertian dari persegi. Dan ini adalah rumus dari sebuah persegi itu sendiri, mulai dari luas hingga keliling. Mengapa terdapat bingkai foto? Karena saya terinovasi dari pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada bingkai foto berbentuk persegi, maka itu barang dalam kehidupan sehari-harinya. Kita ke halaman selanjutnya. Maka ada persegi panjang. Kita tarik bagian, lihat tulisan bawah tulisan persegi panjang, maka akan menemukan ciri-ciri persegi panjang. Terus di sini ada pengertian dari persegi panjang dan juga rumusnya. Dan kita bisa menemukan dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah bentuk papan tulis dan juga pintu ya. Dan ini adalah bagian terpop up-nya. Kita juga ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya juga ada segitiga dengan ciri-cirinya. Dan ini dalam ada pengertiannya dan juga rumus ya dari segitiga itu sendiri. Nah, ini bangunnya ya yang terpop up. Selanjutnya ada jajar genjang. Ini pengertian dan rumusnya. Dan ini adalah ciri-cirinya jajar genjang itu sendiri. Trapesium, kita bisa menemukan ciri dalam kehidupan sehari-harinya adalah perahu ya teman-teman. Lanjut ke belah ketupat, lingkaran. Nah, di bagian lingkaran ini agak unik ya teman-teman, karena kita bisa memutarnya. Ini rumus dan ini dalam pengertiannya. Ini juga ada layang-layang ya teman-teman. Di layang-layang ini sama saja kita tarik ciri. Dan ini ada rumusnya dan ini pengertiannya. Dan ini rumusnya. Dan sudah di bagian terakhir ada daftar pustaka dan